mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, teman-teman Bible Study. Salam jumpa kembali. Saya senang sekali dengan Anda yang sudah siap untuk belajar bersama-sama. Dan apa yang kita bagikan di hari Kamis ya, banyak berbicara menjadi pertanyaan karena bagian kita bisa dibentuk tujuan daripada Bible Study ini supaya kita mengalami spiritual formation ya, pembentukan karakter Kristus dalam kita. So, saya percaya semuanya sudah ada Alkitabnya, catatannya, karena kertas tidak lupa. Kitanya suka pelupa karena banyak yang perlu dipikirin dan harus dilakukan. Oke, saya mau sambut Rode Antonia. Terima kasih untuk bergabung. Krishna Talina Pitupulu dari Kalimantan toh ternyata. Oke, Kalimantan di Kalimantan mana? Tengah, Kalimantan Timur. Ya, di sana jam makan siang juga ya. Kalau Kalimantan jam 1 kali ya. Oke, Ibu Ratna, thank you sudah siap untuk Bible Study. Ibu Inge, thank you. Pak Ian, masih di Jakarta ya. Senang sekali tadi malam bisa berjumpa. Ibu Ratna, happy Saturday juga. Yahya Kurnia, salam kenal. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study ini. Bisa kenalan dari kota mana, Yahya Kurnia? Thank you untuk semua yang melayani. Hari ini banyak keluarga dari gereja kami di GGA yang melayani Anda semua dengan senang hati. Jadi kalau Anda belajar juga menolong yang melayani juga sukacita. Shalom Ibu Irintan. Apa kabar di Phoenix, Arizona? What time is it now over there? Saya appreciate sekali loh Anda masih melek hari ini jam segini and mau belajar. Well, praise the Lord. Ragini, thank you for joining. Sudah seger ya. Dan juga saya mau sambut Ibu Livong Liva. Selamat untuk baptisan selamnya. Anda sudah mendeklarasikan belajar hidup untuk meninggalkan manusia palsu itu, manusia lama. Oke, mati 1 kali bersama Kristus dan bangkit dan menjadi belajar hidup mengenakan manusia baru. Itu ya maknanya ya. Halo Ibu Carup Anik dari Switzerland. Thank you Ibu Francisca Manuhutu untuk melayani. Halo Jingjing Yuliana Sudirjo, apa kabar? Terima kasih. Sheni Asa, Leni Salim, selamat siang. Hai Ibu Feni. Kita belajar sama-sama ya siang hari ini ya. Jadi komen-komen untuk apa yang berbicara ke hati kalian boleh ditulis. Ilone Kawilarang. Shalom Ibu Ilone, salam kenal, selamat bergabung. Bisa kasih tahu dari bagian mana? Di Jakarta atau di luar pulau? Yohani Ramli, selamat siang juga. Thank you untuk bergabung di Bible Study ini dari Jakarta atau dari kota lain. Shalom Horas Jayadi, thank you untuk bergabung. And Jayapura, Ibu Jawan Carol Tangku, thank you for joining. Thank you Uti, Ibu Maya juga. Apa kabar Puji? And saya mau kenalan dengan Tong Li Min dari kota mana? Thank you untuk bergabung di Bible Study ini. Dan saya sambut. Halo Padmini, lagi OTW ya. Salam kebesan ya. Thank you so much Ibu Nur Tambunan yang tidak pernah absen, mau dengar terus pelajaran ini. Thank you Tekno. Saya berdoa si Roy juga ikut gabung ya. Ibu Kristalin di Kalimantan Timur, bedanya 1 jam. Oh, di Balikpapan ya? Oke. Terima kasih Ibu Acing and Angelina Nana. Angelina Nana, terima kasih untuk bergabung dari Jakarta, atau ini pertama kali atau beberapa kali sudah? Thank you ya untuk mau belajar terus. Ibu Ratna Patmaja, apa kabar? Saya senang sekali, semangat dengan tulisan siap ikut Bible Study.
And dari Timika Papua, Steny, Femi, Karuna, Shalom juga. Terima kasih untuk mau belajar firman. Ivo Janel dari Air Madidi, Minahasa, apa kabar? Ilona Kaliarang dari Rano Merut Eris. Oke, di dekat daerah mana tuh di Sulawesi Utaranya? Phoenix jam 10 p.m. Not bad. You can still bear it, right? I thought it's like 2 a.m., 3 a.m. I think California is about that, around the hour. Salam Yan. Salam Pak Suranto. And Ibu Triani dari Sorong. Apa kabar Meksiko? Apa kabar Jane? Bagaimana kondisinya di Meksiko? Are you all well? Oke. Kita mau mulai berdoa. Aduh, Pak Timur Sapti Gule ikut gabung lagi. Thank you so much. Ngawi apa kabar? Saya bangga deh tuh radionya, FM-nya udah mulai dikumandangkan ya. Ibu Luh Utari dari Denpasar. Shirley Halim dari Surabaya. Thank you so much Ibu Esti untuk bergabung juga. Kita berdoa ya untuk memulai pelajaran ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini, untuk waktu, jendela waktu yang Kau berikan pada setiap kami. Kami tidak mau yang lain, kecuali kami mau hidup bersama Engkau, sebab kalau kami tidak bersama Engkau, kami hilang identitas asli kami yang dari Engkau. Yang membuat kami menjadi manusia, sesuai karya ciptaanmu adalah kebersamaanmu. Karena Kau Allah Immanuel. Terima kasih Roh Kudus menjadi guru kami, pembimbing kami, menjadi pewahyu kami, dan penghibur kami. Aku berdoa tidak ada satu yang mengalami kesulitan atau ngantuk, tapi kami disegarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa minta syukur. Amin. Apa kabar Gunung Sitoli, Bu Juliana? Hai Linda. Thank you so much. Johanna Ramli dari Kutai. Oke. Saya mau kembali untuk menjelaskan supaya orang-orang itu Anda nggak bingung dengan mengenali manusia lama Anda sendiri. Oke? Sebab di Efesus 4 ayat 22, 23, 24 jelas dikatakan bahwa kita harus tanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Oke? Itu dengan memperbaharui roh dan pikiran kita. Nah, kita kenakan manusia baru yang sudah diciptakan sesuai kehendak Allah dan kudus kayak Allah. Jadi tujuan kita ikut Yesus bukan supaya kalau mati ke surga. Kalau mau gitu, begitu lahir baru, baptis selam, langsung aja mati. Jadi Anda nggak usah melewati semua pemurnian, pencobaan di padang gurun, lepas manusia palsunya, manusia lamanya, manusia dosa itu sebetulnya ya. Tapi Anda akan mati dengan full manusia palsunya, dengan manusia jati dirinya masih kecil benih. Saya nggak tahu nanti Anda posisinya di mana di surga. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa si manusia palsu ini yang bikin emosi kita tidak sehat. Kita sudah belajar dalam beberapa episode sebelumnya, contoh orang yang paling cocok untuk kita pelajari dan untuk ngaca diri, apakah saya ada Saul di diriku, itu kehidupan Raja Saul. Dari 1 sampai 15 ayat 7 sampai ayat terakhir. Okay? Jadi orang yang nggak sadar diri, ada manusia lamanya, ada manusia dosanya, itu Saul. Kalau orang yang sadar terus akan kondisi manusia lamanya, sadar ada sisi hitamnya di dirinya, itu namanya Raja Daud. Nah, makanya saya tulis di situ, know yourself that you may know God. Hanya Daud yang bisa ngajarin itu. Nah, untuk Anda bisa ngerti Saul yang kuning, Daud yang biru, itu kita gambarin dalam gunung es. Nah, jiwa kita itu kayak gunung es. Ada yang ditampilkan keluar, ada yang nggak muncul. Nah, yang nggak muncul ini bukan saja nggak kelihatan orang lain, bahkan kita sendiri pun nggak lihat. Saya kan nggak sadar berpuluh-puluh tahun. Saya punya manusia yang namanya manusia dosa atau manusia daging atau manusia lama, nggak tahu. Udah khotbah di Alkitab, dari Alkitab udah nggak sadari masih dipakai. Okay. So di permukaan kita lihat gunung es kita lihat gunung es yang ada dari si Saul ya.
Di permukaannya Saul tuh tampaknya seperti melayani Tuhan. Oh iya dong, karena dia kan diurapi, dia datang ke Samuel, Samuel bernubuat, dia akan jadi raja Israel pertama atas paksaan bangsa Israel. Mereka tidak mau Allah jadi raja mereka langsung, so mereka mau minta raja seperti bangsa lain. Saul terima pesan profetik, Saul pergi ibadah ke rumah Tuhan, Saul melakukan beberapa aja kehendak Allah maunya dia. Nah itu yang sakit tuh. Di bagian bawah dari gunung es, Saul tuh mengandalkan tergantung pada harga diri itu tergantung pada dukungan dan pujian dari orang lain. Sangat sakit, addicted to it. Bahkan waktu bertobatnya dia tuh mau bertobat. Dia plead forgiveness kalau pakai NLT Bible demi didukung rakyat terus. Jadi bukan karena dia mau berbalik ke Tuhan. Sebenarnya dia nggak ada hubungan sama Tuhan. Jadi saya tulis nih, Anda mesti catat nih ya, screenshot. Saul tidak menyadari kondisi jiwanya kayak apa. Dia satu, nggak sadari ada ketakutan-ketakutan, takut ditolak rakyat. Dia takut, ketakutan itu memenuhi seluruh kedalaman dari emosinya dia. Anda bisa baca di 1 Samuel 15 ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab ku telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut pada rakyat. Dan ini keceplus gitu loh. Karena itu aku mengabulkan aja permintaan si rakyat itu. Nah, walaupun dia akui, nggak berarti dia sadar itu dosa. Jadi ini kita memiliki rasa takut tuh sah loh. Perasaan takut tuh manusiawi sekali. Tapi ada takut yang berbasiskan menyelamatkan diri sendiri, yang berbasiskan dosa. Nah, kayak Saul ini dosa. Di samping itu, si Saul itu juga banyak iri hati, dan iri hatinya ini, kalau di kitab Yakobus dan Ibrani 12, hati-hati dengan, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh, bitter envy. Jangan simpan iri yang digerakkan dengan kepahitan atau kepahitan yang dasarnya iri. Nah itu Saul. Dia nggak suka loh ada orang lain tuh lebih hebat dari dia, lebih terkenal dari dirinya. 6 kali mau bunuh si Daud muda gara-gara dia iri karena si Daud menarik perhatian rakyat Israel ke dirinya setelah dia bunuh Goliat dengan cara yang sangat simple. Jadi kita baca di sini realitanya si Raja Saul itu dangkal rohaninya. Begitu dangkal sampai dia nggak memiliki kesadaran diri akan keburukan kehidupan interiornya. Dia punya interior life, dia nggak sadar. Jadi dia penuh iri hati yang pahitnya nggak keruan. Kalau nggak pahit sekali, dia ngapain mau bunuh si Daud berkali-kali. Sepanjang hidupnya Daud, sepanjang masa muda, masa remaja Daud loh. Dan tidak memberi perhatian akan dirinya, apalagi sama Allah. Jadi faktanya hidup kita itu di atas permukaan gunung es, nampak satu hal, itu appearance, dan ini ternyata dipakai juga di 7 Habit dari Stephen Covey. Bagaimana punya 7 habit untuk menjadi orang yang highly effective. Jadi gunung es yang kelihatan itu is your appearance. Anda sibuk pernah bingung dengan bagaimana penampilan Anda. Sementara yang perlu dibentuk dulu, Stephen Covey bilang, adalah karaktermu. Justru itu dibangunnya di dalam, yang nggak kelihatan. Sama-sama Alkitab kita. Walaupun Stephen Covey itu Mormon, tapi dia menjadi multimiliarder gara-gara dia mendapat pewahyuan dari Alkitab. Faktanya hidup kita tuh di atas permukaan nampak satu hal. Tetapi kita hidupi kehidupan yang realitanya beda. Karena kita ngikutin yang di bawah. Yang bergumul, bergejolak dari dalam. Nah, coba kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 12-13 ya sampai 20. Ini menarik sekali nih. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul itu telah ke Karmel tadi dan telah didirikan bagi dirinya sendiri. Jadi si Saul bikin sendiri tanda peringatan atau bahasa Inggrisnya monumen
Kemudian dia balik, diambil lewat jalan ke Gilgal. 13 Anda katakan sama-sama. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Atau kalau bahasa Indonesianya Shalom Alohem gitu loh ya. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini orang, kalau Anda baca ayat 11, ayat 20 nanti ya, kita baca sama-sama ya. Dia nggak taat loh. Karena Raja Agag, Raja Amalek dibiarin hidup. Hewan-hewan yang tambun dibiarin hidup, miliknya orang Amalek, padahal mesti dimusnahkan semua. Jadi dia dosa, dia nggak taat firman, dia nggak sadar. Ini full blood, belak-belakan Saul berdusta di depan Nabi Allah loh. Hitam putih. Nah ini loh. Jadi untuk mengerti gunung es kita, kalau nggak baca buku dari saya, kalau nggak baca buku ini, I don't have a clue. Saya sudah duduk di trainingnya Stephen Covey, Seven Habits, untuk anak-anak kecil namanya The Leader in Me, tapi I don't understand. Nggak ngerti, nggak nampol. Karena saya pikir itu kan non Kristen, itu adalah seminar untuk menjadi leader yang efektif di perusahaan. Gak taunya semuanya basisnya Alkitab. So Anda lihat ya bagaimana responnya Saul di ayat 12-13 itu beda sama responnya Allah maupun Nabi Samuel. Allah itu nyesel dan nangis. Nabi Samuel nangis mengerang-erang semalam-malaman. So ada apa dong yang salah di bawah gunung es emosinya si Saul? Nah kita lihat saya mau buka di ayat 20 ya. This is very interesting. Oke, so saya buka Alkitab saya berdoa Anda juga buka Alkitab. Nah di ayat 15, 1-15 jawab Saul. Semuanya itu ya yang ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, kalau memang kamu udah taati semua, kenapa ada bunyi kambing domba ya sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu, kambing domba lembu. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Enak aja. Padahal kan juga Allah dia kan bangsa Israel miliknya Allah Israel. Tapi selebihnya telah kami tumpas. Dia mentaati sebagian. Semaunya dia sesuai pertimbangan dia. Dan merasa nggak salah. Merasa nggak dosa. Merasa tidak ada pelanggaran. Merasa mutlak taat. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Kalau di bahasa Inggris di NLT berkata, tell me what he said. Coba ceritain apa yang dikatakan. Itu di NLT, you know. Dan sesudah itu berkatalah Samuel, waktu kamu mulai kan kamu bukan siapa-siapa loh. Kamu orang kecil dari suku paling kecil, suku Benyamin. Bla 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 ya. Kita lompat ke ayat 19. Mengapa kok kamu nggak dengarkan suara Tuhan? Ingat ya, mendengar itu adalah latihan hidup seharian sejak kita lahir baru, baptisan Roh Kudus, dan mulai itu kita baru berjalan dipimpin Roh. Semenjak itu Anda yang dilatih sama Roh Kudus adalah mendengar suara Allah lewat suara Roh Kudus yang tinggalnya di perut kita, di hati kita. Karena dari dalam hati orang percaya mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi musuhnya kita tuh tiap hari tuh meludak aliran air hidup, aliran kasih, aliran kata-kata firman Tuhan, janji-janji Allah, nubuat Allah yang membangun, yang menasihati, yang menguatkan, itu mestinya keluar kayak gitu tuh dari perut kita. Sesuai Amsal 4 kan ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya dari dalam hatimu keluar aliran pancaran-pancaran aliran air hidup, bukan air pahit. Nah, untuk bisa seperti itu jaga hati. Untuk menjaga hati, sadar diri. Jadi kita tuh mesti sadar, mesti ngecek-ngecek gitu loh. Kondisi hatiku kayak apa sih hari ini? Jam ini lagi kayak apa sih? Gitu, sambil dengerin ini bisa ada gejolak, didengerin. Anda jangan terlalu banyak pusing dengan suara-suara yang lain. Suara bahkan, ini khotbahnya bagus buat dia. Enggak, yang dengerin Anda, jadi buat Anda aja. Nah, Anda dengerin aja perasaan emosimu. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Dia taat sebagian, itu jahat di mata Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan mesti diukur pakai lensa mata Tuhan.
Nggak bisa pakai lensa mata orang-orang, teman-teman, pandangan manusia. Udah singkirin aja. Buka Alkitab aja, lensa Tuhan ngomong apa. Nah, ayat 20, lihat dengerin ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Bagaimana orang melanggar perintah Tuhan yang disampaikan Nabi Samuel di 1 Samuel 15 ayat 1, udah nggak taat kok malah bisa membuat penjelasan, kekeh, ngotot, dia tuh udah bener. Ini namanya self-righteous. Dan kalau ditegur marah. Kalau ditegur tersinggung. Jadi ciri-cirinya, si Peter Schasser itu bikin quote ya. Kalau pohonnya bagus, buahnya nggak mungkin jelek. Kalau pohonnya bagus, ya buahnya bagus. Dan saya tambahkan, waktu itu saya khotbah, buah itu nggak mungkin jatuh jauh dari pohon. Jadi kalau buah yang jatuh di bawah kita makan nggak enak, ya berarti pohonnya nggak beres. Yang nggak beres akarnya. So you need to, akarnya itu apa? Akar ada di tanah kan? Tanah kita kan kita baca di Matius 13, Markus 4, Lukas 4, bahwa tanah itu apa? Hati kan? Ada 4 macam kondisi hati bukan? Ada berbatu-batu, bersemak duri, betul? Ada yang nggak ada tanah sama sekali. Kemudian ada yang gembur. Nah, jadi yang menanggung jawab untuk penggemburan hati kita terus supaya dengar firman Allah yang bagus itu tidak salah akar nantinya, Anda dan saya masing-masing. Kita nggak bisa nyalain orang untuk kondisi buruk hati kita. Karena penjaganya kita sendiri. So ini ayat 20, ini orang buta atau apa sih? Dan dia nggak tahu, dia nggak ada perasaan salah loh. Ngeri ya. Kita semua pernah kayak begini, nggak mungkin nggak pernah kayak begini. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba lembunya yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi dia jawab ini untuk apa sih? Untuk mengafirmasi ayat 15. Di mana sih? Samuel berkata, ayat 14-nya. Tapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang aku dengar itu? Dan ayat 20-21 jelasin itu doang. Oh kalau kamu mau dengar ada kambing domba, gini deh saya jelasin. Mengenai Amalek kalah udah beres, nggak usah bingung. Oke, ini namanya skimming, leadership yang skimming style. Asal maunya dewe. Secara permukaan kan appear-nya kalah kan, Amalek. Gunung atasnya tuh loh. Tapi dalamnya yang problem tuh hatinya Saul. Makanya Saul ditolak jadi Raja Israel. Karena hatinya yang issue, bukan pekerjaannya. So dia confirm lagi, itu ya bleating suara yang embe-embe gitu tuh si rakyat. Kalau aku sih udah beres, cuman agak aja aku tahan. Baru ayat 22-nya si Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. So kunci dari Anda lulus ujian ketaatan dan integritas, Anda taat semua nggak firman Tuhan? Yang kunci berikutnya adalah Anda dengernya bener nggak? Nah, kalau Anda dengernya firman Tuhan itu bener, nggak mungkin Anda pangkas sini dan maunya sendiri. Oke, so hearing is very important. Nah, saya kasih pertanyaan itu di slide 44 ya. Apa sih yang bekerja di bawah permukaan kehidupannya si Saul? Yang Saul nggak sadari? 100%-nya orang nggak sadar diri. Gila ya. Dan dia tuh baru minta ampun, kalau di NLT berkata pleading for forgiveness. Ngemis buat minta ampun. Setelah 1 Samuel 15:23 disampaikan. Ini gini ya, kamu tuh orang durhaka loh. Sama seperti dosa bertenung. Jadi Tuhan nggak ngurusin menang kalahnya loh. Amalek kalah, Israel menang. Nggak ada urusan. Ketaatan hati kita. Yang diuji di saya itu ketaatan hati saya. Nah, makanya saya mesti kunjungi hati saya sesering mungkin. Sesering mungkin saya datang ke Tuhan untuk solitude, silence, and stillness. Sesering itu aku kunjungi perasaanku. Karena waktu kita diam, kita dengerin, perasaan kita kedengeran. Pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, kedegilan itu sama seperti orang menyembah berhala, dan terafim, ya nggak beda lah sama orang-orang yang pakai patung-patung dewa-dewa di rumahnya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, itu ekuivalen di mata Tuhan, lensa Tuhan. Ya kau nolak Tuhannya.
Lah ngapain ini hidup jadi rajanya kerajaannya Tuhan, tapi nggak menolak Tuhannya. Jadi dia mau ambil alih, kudeta dong. Maka dia telah tolak kamu deh sebagai raja. Baru dia ngomong di situ. Sorry deh, sorry ya. Aku berdosa, aku berdosa sebab ku telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi semuanya ini yang kulakukan, kasih persembahan dan domba, segala macam, itu tuh karena rakyat yang minta. Karena aku takut sama rakyat. Karena itu aku kabulkan permintaan mereka. Aduh, ayat 25. Ampuni aku deh, ampuni aku ya. Sekarang kembali bersama aku, maka aku akan sujud menyembah pada Tuhanmu deh. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku nggak akan kembali kok sama kamu. Disobek loh, dikejar si Samuel sampai sobek jubahnya loh. Kamu mau nyembah, mau sujud-sujud sama aku juga percuma, karena yang nolak Allah bukan Nabi Samuel. Dan saya juga nggak mau balik sama kamu supaya rakyat lihat kamu bahwa kamu disertai Nabi Allah. Nggak mau, saya nggak mau. Aku mau pergi sendiri, aku nggak mau. Nah, teman-teman, apa yang terjadi sama Saul itu nenek moyang Saul sudah lakukan. Anda tahu kan namanya siapa? Adam dan Hawa. Nah, minggu lalu hari Kamis kan saya bagikan. Si Adam dan Hawa itu yang ngajarin kita kalau kita salah nggak usah bertobat. Tutupin aja kesalahan kita, nggak usah sampai ketahuan orang. Asal nggak ketahuan orang, baik-baik aja ya, aman-aman aja lah. Tapi orang kayak gini akan hidup dalam ketakutan. Robert Mulholland berkata. Kenapa? Dia takut identitas asli yang sudah hancur, yang udah hilang, yang bikin dia manusia serupa Allah, yang udah nggak lagi karena Allah udah tinggalin si Adam, itu suatu hari akan ketangkep basah. Nah, cawat yang dibikin dari daun ara itu, yang palsu itu, dia takut akan ketangkep bangsa orang bahwa itu nggak asli. Makanya hidupnya nggak enak, dan hubungan dengan siapapun itu tidak nyaman dan merusak hubungan dengan sesama. Hubungan dia sama istrinya udah kacau. Hubungan dia sama anaknya kacau. Buktinya Kain sama Habel, gara-gara iri si Kainnya bunuh Habel. Ini kan relationship yang nggak beres semua kan. Semua dasarnya bitter envy loh. So di slide yang ke-54, saya katakan aja di sini bahwa bukan saja si Saul nggak sadar apa yang ada dalam gunung es dirinya, dia juga nggak pernah loh menggali, memupuk kehidupan kontemplatif dia dengan Tuhan. Kalau Daud itu emosinya tajam, dia kenal dirinya tajam. Itu terus yang diproses tiap hari. Si Saul emosinya sakit, dia nggak sadar dia sakit, dia merasa benar. Itu gara-gara dia nggak pernah hidup kontemplatif dengan Tuhan. Saking repotnya kerja buat Tuhan, bikin monumen, bunuh orang Amalek, nyelamatin si Agag, selamatin sesuai tekanan rakyat, domba dan sapinya. Tapi itu semua ketaatan tidak keluar dari keintiman dia dengan Allah. Dia nggak punya tuh bersama dengan Tuhan. Nah, di hari Kamis kan saya udah kasih tahu, dari pengupasan Kejadian 3, itu daun Arab yang menjadi cawat yang dibikin sama Adam untuk istrinya dan dia. Anda tahu kan? Itu untuk nutupi aibnya dia loh. Jadi kalau sekarang itu, aibnya kita itu kita tutup dengan apa? Kalau kita ada dosanya sama Tuhan kok, nggak sama orang. Tapi efeknya dengan hubungan dengan orang jadi kaku, jadi dingin, jadi menghindar. Nggak mau deket-deket. Bahkan isolasi diri dan full of shame. Ya kan, waktu Adam dan Hawa diciptakan pertama kali kan dia telanjang di Kejadian 2:25, tapi nggak malu kan? Kalau bahasa Inggrisnya bagus. They were naked but with no shame. Tapi di Kejadian 3, pada waktu mereka sudah makan buah terlarang, mereka kehilangan identitas jati diri aslinya dan mereka bikin cawat. Cawat sekarang apa? Dari Basil Bennington kita belajar, dan Yesus juga alami di padang gurun. Pencobaan dari iblis apa? Waktu dia disertai. Nah bedanya waktu si Yesus dicobai iblis, Roh Kudusnya nggak hilang dari dia. Adam hilang. Itu yang ditutupin pakai cawatnya, daun ara. Nah, makanya Yesus keluar dari padang gurun dipenuhi kuasa Roh Kudus. Adam keluar dari Taman Eden, habis nyolong buah terlarang. Dia pakai bikini, dia pakai cawat. Apa tuh cawat kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita raih? Apa yang kita miliki, yang kita bisa pamer
penampilan kita kepada umum, dan yang sibuk ngurusin identitas diri, penampilan diri, supaya orang lihat kita tuh suci, rohani, dan maha tahu, maha benar. Kuncinya, kita sibuk melakukan what I do, what I have, what people think, itu worry kita. Itu Anda bisa baca di Emotionally Healthy Spirituality Woman, yang untuk perempuan. Itu gara-gara si Saul nggak pernah ada contemplation. Anda lihat di slide 55, kontemplasi, kehidupan kontemplatif, itu bahasa Indonesia udah pakai loh sekarang, adalah kehidupan bersama Allah. Itu nggak ada Saul. Sibuk dengan aktivitas sampai kehidupannya tuh lihat tuh bengkok tuh apa panahnya tuh. Nah kalau Daud, Maria, saudaranya Marta, hidupnya kayak gini nih grafiknya. Ada hidup kontemplatif bersama dengan Allah. Oke. Wow, itu full. Dari kehidupan dengan Allah, intim dan disertai Allah, jadi tidak melakukan perintah. Ini artinya apa sih? Hidup bersama Allah, kalau itu diinvest waktu tenaganya dengan Allah, itu konsisten day by day. Nah, berarti bersama Allahnya ada dong. Di lingkaran kirinya. Berarti aktivitasnya bersama Allah dong. Bukannya nanti kalau udah kecepet baru panggil Allah loh. Nah, kalau kita kayak Branware, nanti kalau susah, para gembala suka ngomong gini, jemaat tuh ya, kalau udah kepepet, kalau ada problem mendadak, baru cari Tuhan. Kalau enggak, madol, nggak hadir di komsel, nggak hadir di 2 malam, yang dilihat yang kelihatan doang, penghakimannya. Tapi sebetulnya, yang perlu dilihat itu tiap harinya dia tuh ngapain. Sekolah kami, kita pakai The Leader in Me, pakai IPC. Tidak ada raport ujian terakhir yang menentukan mereka pintar apa goblok, lamban apa cerdas, rajin apa males, nggak pernah. Rapotnya segini nih. Kenapa? Itu tulisan satu term. Assessment dirinya anak, assessment timnya, tim grupnya dia, assessment guru. Jadi buku PR-nya dia, kok PR sih, apa sih? Raport setebal gini. Nggak ada tes sekali doang. Jadi, guru tuh bisa ngelihat ini anak sudah punya kesadaran diri, self-confident, self-respect, communication, resiliency, itu ada nggak? Anaknya sendiri yang tahu. Dan itu dibikin dengan sengaja melalui 7 habit dari The Leader in Me. Nah, kalau Anda ikut lingkaran being with God-nya ini, selama dengan Tuhan itu, kenceng, jadi Anda melakukan segala aktivitas itu kencang sama Tuhan. Makanya hidup pribadi Anda, lihat dong panahnya, tebel dong. Solid jiwanya. Karena Allah besertamu tenantiasa. Yang hilang, yang ada, yang penyebab manusia lama, manusia palsu itu timbul. Gara-gara jadi manusia tapi tanpa bersama Tuhan. Maka manusia ambil alih hidupnya sendiri, mencoba bikin sesempurna aslinya, tanpa aslinya, yaitu Allah hadir bersama kita. So dosa gereja, dosa hamba Tuhan, sampai burn out, sampai pecah gerejanya. Karena orang gak tahan dilayani oleh manusia lama. Manusia yang mencoba seperti Tuhan tanpa Tuhan. Itu namanya religious false self. Itu bahaya sekali, itu orang Farisi. So Peter Scazzero berkata seperti ini, you cannot be in touch with God if not in touch with yourself. Jadi Anda mesti bisa sentuh, kunjungi dirimu, baru Anda bisa sentuh Tuhan. Nah, karena kan Tuhan beserta Anda. So hari ini saya mau bagikan kepada Anda, apa sih artinya melihat atau menyentuh ke dalam gunung es kehidupan kita? Atau apa sih hidup dengan emosi yang sehat? Apa sih artinya itu? What does it mean gitu loh. Untuk itu Anda akan saya bawa ke Mazmur 22. Oke? Di Mazmur 22, ini Mazmur sebetulnya Anda tahu dah, satu pribadi yang menjerit dengan segenap batin dia. Siapa yang teriak kayak begini? Saya bacain ya. Allahku, mengapa sih engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Jadi kalau nggak tenang, jadi gundah gulana kan. Gelisah banget itu. Nah, Anda tahu kan suara siapa tuh? Pribadi siapa di Perjanjian Baru yang ngomong kayak begini? Ini Perjanjian Lama loh. Ini Daud teriak loh. Ini Daud.
Tetapi di perjanjian baru, ternyata teriakan Daud ini adalah teriakan profetik. Yesus kita di kayu salib, telanjang bulat, dipaku di kayu salib. Ditontonin orang telanjang bulat loh. Muka udah gak kayak orang, hancur, daging keperintal-perintal, darah kemana-mana, muka udah gak kayak manusia. Yesaya 53 menjelaskan. A man of sorrow, accustomed to pain. Nah, di Mazmur 22 ayat 12-15, terus dia jerit lagi, jangan dong jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang nolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan ngepung aku. Mereka tuh udah ngangain mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ini musuhnya dia nih, udah mau bunuh dia habis-habisan loh. Saul kan kayak gini laparnya sama nyawanya si Daud. Seperti aku, seperti air, aku tuh tercurah kayak airnya disuntak gitu loh, kayak kebuang nyawaku. Dan segala tulangku kayak copot dari sendinya. So ini sakitnya gila-gilaan loh nih. Hatiku jadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Nah, untuk bisa jelasin apa sih yang dikeluarin si pemazmur ini, saya ajak Anda ke slide berikutnya. Anda pernah nggak nonton film Inside Out? Ini film saya nontonnya di pesawat terbang. Nah, ada koneksinya sama Alkitab ini film. Okay. Ini film ini kalau Anda lihat gambarnya, dan ini gambarnya kayak gini nih, judulnya kayak begitu. Ya, ini bicara mengenai 5 emosi yang ada dalam seorang anak namanya Riley, di dalam otaknya dia. Ini 5 emosi ini saling berkomunikasi, berdinamika, kerja sama atau sama lain. Ini anak perempuan 11 tahun yang menderita trauma. Kenapa? Karena papa mamanya tanpa jelasin ke dia tiba-tiba ngajak dia pindah dari Minnesota ke San Francisco. Oh, di California lah tempatnya. Nah, di tengah-tengah perpindahan itu ada 5 emosi utama manusia yang ada di Anda dan ada di saya juga. Apa sih itu? Sukacita, muak, takut, sedih, marah. Kalau bahasa Inggrisnya joy, sadness, disgust, itu loh muak, okay? Disgust, fear, sad, and angry. Nah, saya belajar dari Peter Scazzero dari buku ini. Anda bisa buka ya di bab 2, kayak dari buku ini. Ciri-ciri orang yang nggak sehat emosinya, alias hidup dengan manusia palsunya. Manusia palsunya lebih memimpin hidupnya daripada Roh Kudus mimpin dia. Itu ciri-cirinya mengabaikan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Mengabaikan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Orang Kristen umumnya percaya sepenuhnya bahwa kalau kamu nunjukin kemarahanmu, kesedihan, ketakutanmu, itu dosa dan harus dihindari. Orang Kristen nggak boleh marah-marah. Orang Kristen nggak boleh sedih, nggak boleh ketakutan. Karena di Alkitab ada 365 kali Allah berfirman, janganlah takut. Apa betul begitu terjemahannya? Dan juga ada pengajaran, udah, itu marah, sedih, takut itu di perasaanmu. Perasaan kita jangan dipegang, nggak bisa diandalin. Berubah naik turun terus, bahaya loh perasaan itu loh. Oke, dan salah loh buat kamu kalau mau jadi orang rohani nggak bisa ngikutin perasaanmu. Dan kemarahan, bahaya banget tuh. Itu kalau kamu marah-marah ya, kamu tuh kayak orang nggak ada belas kasihan dong terhadap orang lain. Kalau sedih, kamu menunjukkan orang kurang iman. Oke, terhadap semua janji Allah. Makanya cengeng, sedih melulu, duka melulu. Orang depresi, udah deh itu orang berdosa dah pasti deh. Itu pasti dia nggak hidup sesuai firman Tuhan. Nah, ketakutan, ya ampun, udah dibilang Allah nggak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, kebangkitan, ketertiban pikiran. Apalagi dan dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10, Filipi 4 ayat 6, bersukacita, jangan takut. Nah, gara-gara dikasih pengertian seperti ini, terus kita melakukan apa? Kita yakinkan diri kita, saudara-saudara, bahwa dengan keyakinan palsu, kita yakinkan, oh gue nggak marah, oh gue kuat imannya, gue takut, akan ada sukacita Tuhan bagiku. Okay?
Kita berusaha meyakinkan diri kita dengan keyakinan palsu untuk ngusir 3 main emosi kita. So, caranya gimana? Perkatakan firman, hafalin ayat, berbahasa roh, berdoa dengan Alkitab. Pokoknya lakukan semua yang rohani deh, supaya mengentas nih kemarahan, sedih, dan takut. Nah, karena diajarin di gereja, ditunjukin, nah, pendeta itu selalu manusia keker. Biar kena pandemi, biar jemaatnya hilang 50%, karena ada yang meninggal, ada yang nggak kuat nggak berani keluar, trauma, parno, tetap kuat, tetap percaya sama Tuhan. Apa betul kayak begitu? Apa nggak bisa seorang hamba Tuhan pun mengatakan bahwa saya sedih, saya lagi marah nih. Aku sih jujur lagi marah sama Tuhan loh. Tapi pendeta nggak boleh ngomong gitu. Pendeta sama manusia apa urusannya ya? Pendeta kan hanya gelar. Tapi si orang yang memikul gelar itu kan manusia kan ya? Dan manusia yang diciptakan serupa gambar rupa Allah kan? Bukankah Allah itu bebas mengekspresikan emosinya? Apakah Allah marah sama orang Israel? Marah, murka kok. Mau dibunuh habis kan sebelum pertama kali. Tapi Musa bilang, ntar dulu, nanti apa kata orang Mesir? Kok nggak mampu ya, nggak bisa berhasil membawa kita ke padang gurun, makanya di tengah jalan dibunuh. Bertobat Allah. Di Kejadian 6, Allah menyesal bikin manusia jadi orang jahat semua. Yesus nangis di Getsemani. Nah, apakah kita ngikut pengajaran yang benar selama ini? Betul, nggak boleh memproses dan mengenali emosi kita. Kalau gitu buat apa jaga hati? Jadi kalau kita nggak jaga hati kan berarti nggak ada aliran air hidup dong. Pasti aliran air pahit dong. Kalau nggak dijaga. So artinya kita mesti familiar, get to know dengan hati kita. To live a fully human life, Peter Scarsero ngomong gini, requires us to integrate everything inside of us. Untuk bisa hidup seutuhnya menjadi manusia serupa gambar rupa Tuhan, kita mesti satukan, integrasikan seluruhnya yang ada di jiwa kita dengan Tuhan. Kalau nggak bukan orang kita. Nah, film Inside Out menunjukkan untuk kita bisa hidup inside out life. Dari yang di dalam ke kehidupan yang di luar, itu kehidupan yang terintegrasi. Jangan emosi takut marah ini jangan kelihatan orang, ditutupi pakai korden. Kalau ketemu orang, Shalom Elohim, haleluya, apa kabar? Baik, Tuhan beserta kita, semangat. Kita perlu sekali melihat ke bawah permukaan hidup kita. Nah, koneksinya sama Alkitab apa nih? Apa ya koneksinya sama Alkitab? Berapa dalam? Ini film menunjukkan kita boleh loh masuk ke dalam ke gunung es yang kita nggak bisa sentuh, yang nggak tahu, bahkan saya aja baru tahu gunung es saya di bawah permukaan itu dari buku EHS. Berapa dalamnya kita bisa mengintegrasikan seluruh dunia emosi kita yang ada di bawah permukaan hidup kita akan menentukan seberapa dalamnya kita bisa mengalami pembentukan Kristus di dalam kita agar kita dapat hidup serupa Yesus Kristus. Saya ulangi lagi ya. Sedalam berapa? To the degree you can integrate all aspect of your emotion in your emotional world. Okay? Beneath the surface of your iceberg akan menentukan seberapa dalamnya Anda bisa mengalami pembentukan rohani karakter Kristus di dalam diri Anda sampai Anda mengalami transformasi. Sebab kalau nggak ada spiritual formation, tidak akan ada spiritual transformation. Jadi perubahan itu, ini Leader in Me sama, 7 Habits sama. You cannot change from outside in, you can only change from inside out. Ini film ngomong apa? Inside out. Alkitab kita ngomong apa? Perubahan itu dari dalam keluar. Jadi goal kekristenan kita bukan kita supaya terima Yesus supaya mati ke surga loh. Salah loh. Kalau kayak gitu ngapain Anda hidup sampai sekarang dan lewati pandemi segala macam.
Tujuan utama Anda terima Yesus supaya Anda terima kehidupannya Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10. B. Pencuri kan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Yohanes 10 ayat 10b, tapi aku, kata Yesus, datang memberi kamu hidup, bahkan hidup berkelimpahan. So that you receive the life of Christ yang dibentuk di dalam kita selama kita nginjak bumi. Manusia nggak pernah suruh nginjak surga, bumi. Makanya nanti akan ada Yerusalem baru turun di Wahyu 21:22. Turun dari surga Yerusalem baru. Nanti rajanya Yesus sendiri. Akhirnya tercapai. Dia jadi raja. Nggak pakai saul-saulan. So, hari ini saya mau sampaikan pada Anda bahwa Yesus menghendaki Dia bisa mengubah, mentransformasi seluruh hidup Anda inside out. Terutama kehidupan inner man Anda, manusia batin Anda. Nah, makanya untuk itu Yesus di Filipi 2 ayat 7, 8, 9, 10 kayak 6, 7, 8 dia berkata seperti ini, walaupun dia Allah, dia nggak menganggap kesetaraan dengan Allah perlu dipertahankan. Dia rela lepasin, bahkan menjadi hamba dan manusia seperti manusia kita. Jadi Yesus Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa kok begitu? Supaya Yesus bisa menyatakan ke kita sisi Allahnya. Hanya Yesus yang bisa menyatakan sisi Allahnya. Allah itu kayak apa? Anda bilang, kamu lihat aku udah lihat Allah Bapa kok. Kalau nggak percaya, ya lihat aja pekerjaannya aku lakukan. Ini Bapak punya kerjaan, bukan kelasku. Dan dia menyatakan kepada kita sisi manusianya kita. Bayangin, Yesus harus jadi manusia demi menyatakan ke Anda dan saya sisi manusia kita tuh apa. Kan kita kan nggak sadar kan, kita ini sisi manusia, kita kan sibuk melakukan hal-hal rohani. Terus khotbah, sampai kecapean, burn out, sampai kena penyakit. Tetap nggak sadar, kamu tuh manusia. Ada limit. Nah, di buku EHS-nya Peter Scazzero, there is a gift of limit, itu mengenai dari, Anda ambil bab 7, mengenai enlarging your soul through grief and loss. Adanya faktanya orang meninggal udah bukti bahwa kita limited. Kita cuma dikasih umur sampai 120 tahun kayak Musa atau 80 tahun, itu limited. Jadi yang badan kita nggak akan kekal. Nah, tantangan kita untuk bisa mengalami spiritual formation dan mengenali seluruh dunia emosi kita. Itu adanya di bagaimana menavigasi jiwa kita. So, tahu ada emosi ini, tahu dong. Anda kalau udah mau marah, ngamuk kan keceplus gitu ngomongnya, Anda diam benar. Kenapa ya kalau ada marah di hatiku? Kok di jiwaku ada marah, itu apa ya? Kalau Anda nggak bisa menavigasi, something is very wrong. Anda nggak sehat emosi dan nggak sadar kayak Saul. Apakah betul? Ya, pengajaran kita, keluarga kita nih. Kalau anak laki itu pemuda tuh nggak boleh nangis. Nggak, anak laki itu nggak boleh nangis. Loh, Yesus pria sejati nangis. Manusia sejati nangis. Yerusalem itu nggak mau terima dia. Dia bilang, kamu kok seperti anak ayam yang nggak mau datang ke induknya untuk dilindungi. Nangis dia. Dia nangis 3 jam keras. Bisa kedengaran semua orang walaupun muridnya tidur. Manusianya kelihatan tuh, sisi manusianya nggak kuat. Berarti dia berkata, karena aku limited, engkau mesti tolong aku. Di mana engkau? Betul nggak sih kalau pemudi itu nggak bisa nangis? Bisa nangis deh, tapi nggak boleh marah-marah. Karena nggak rohani, nggak kudus. Perempuan itu lemah lembut, lemah gemulai. Betul nggak? Apa betul jika kita depresi itu gara-gara kita dosa? Nah, biasanya kalau orang lagi sedih, depresi gitu, gerejanya ngomong gini hamba Tuhannya. Pakai Filipi 4, ayat 4 sampai 6. Dalam segala hal kita bersuka cita. Ayo, sukacitakan Tuhan, jangan sampai putus. Itu kayak kita diajarin nggak boleh nangis, nggak boleh berduka, nggak boleh sedih. Jadi kalau nggak boleh berduka, nggak boleh sedih, kita ngapain?
Sukacita. Bagaimana ngelepasin sukacitanya? Orang habis kehilangan orang tua, barusan dengar dia mati. Aku belum say goodbye, dia udah mati. Bagaimana? Aku lagi kehilangan. Kok nggak boleh nangis, nggak boleh berduka, katanya nggak ada iman? Nah, itu karena mungkin gembalanya nggak pernah tahu ada satu buku di Alkitab namanya Ratapan. Kitab Ratapan itu isinya apa sih? Yaitu tadi Mazmur 22 itu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru loh, tapi kok engkau ngejauh sih dan tidak menolong aku? Nah, Peter Scarsero mengatakan gini, a basic foundational healthy Christian life. Kehidupan fondasi, kehidupan dasar yang sangat-sangat penting harus dikerti semua orang Kristen. Kesehatan rohani dan kesehatan emosi nggak bisa dipisahkan. Mustahil Anda bisa menghidupi kehidupan rohani yang dewasa, sementara emosi Anda tetap nggak dewasa. Ulangnya lagi ya. Kesehatan rohani dan kesehatan emosi itu kayak kembar siam, nggak bisa terpisahkan. Dan mustahil Anda bisa ngomong, aku dewasa rohani, karena aku gembala, karena aku guru agama, guru Alkitab, sekolah kitab. Tapi Anda rohaninya, emosinya nggak sehat. Nggak tahu bagaimana menavigasi marah, takut, dan sedih. Bocor kemana-mana semua itu. Nah, Anda bisa sih penuh dengan pengetahuan Alkitab di kepala Anda, menabur gede-gedean buat proyek gereja, memiliki hati yang rela melayani, jadi relawan di gereja, apa aja sergap deh tangannya. Di pertemuan gereja dengan sukarela. Tapi jika Anda nggak mampu menavigasi emosi-emosi Anda, ini adalah indikator rohani Anda nggak sehat. Karena buah roh kan kasih kan ya? Si Paulus menuliskan di Galatia 5 ayat 22. Buah roh adalah kasih. Satu aja kok buah rohnya kasih. Dan 1 Korintus 13 ayat 4-8 menjelaskan kasih itu sabar. Kasih itu tidak bersenang, bermegah kalau ada saudara seiman mengalami kesulitan. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu baik, lemah lembut. Kasih itu ramah. Saudara, itu kasih yang kayak gitu. Kita kalau nggak ada kasih Allah nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Yang sabar, lemah lembut, baik, penuh penguasaan diri, ramah, sukacita, damai sejahtera, itu kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak bersama Allah, ya nggak bersama kasih, bagaimana ada buahnya? Now, kitab Mazmur menjelaskan bagaimana pengalaman utuh manusia, seorang manusia namanya Daud atau pemazmur, itu bisa utuh dengan emosi-emosinya dia. Kalau Anda nggak kunjungi kitab Mazmur tiap hari, Anda nggak bisa doa. Karena doa itu adalah buku Mazmur, di mana seluruh emosi Anda bisa secara utuh 5 macam ini yang ada di perasaan pikiran Anda proyeksikan ke Tuhan, serahkan ke Tuhan, jerit situ, nangis sekencang-kencangnya, meratap situ. Kalau Anda baca kitab Mazmur setiap hari, di dalam kitab Mazmur, Allah mengajarkan kita bagaimana Allah izinkan kita jadi manusia. Nah, kalau Allah izinkan kita jadi manusia, Dia yang bikin manusia, sisi manusianya Yesus, Dia keluar. Nah, apa yang bikin sisi manusianya Yesus? Emosinya keluar. Nangis, meratap, berduka, sampai peluhnya menjadi darah. Nah, izinkan. Diri Anda datang ke Tuhan, dan Allah minta izin untuk masuk ke jiwamu, ke dunia emosimu, dan nanti Allah akan ngizinin Anda keluarin emosimu itu. Kita izinkan Allah masuk ke dunia jiwa kita, tapi Anda izinkan Allah masuk ya ke jiwamu. Kita izinkan Allah mereparasi jiwa kita. So, Allah tuh nggak pernah mensensor sisi kemanusiaan kita. Anda baca Mazmur. Nah, saya mau kasih tahu pada kalian semua ya, di dalam kitab Mazmur, karena ini isinya kan ungkapan emosi, ngamuk, murka, muak, sedih, benci, oke? Nah, di dalam kitab Mazmur kita akan pelajari bahwa tidak semua perkataan pemazmur bisa diterima loh. Anda jangan ngomong gini, oke? Karena
Di Alkitab itu nyatet apapun yang keluar dari unek-unek emosi dari si pemazmur. Tapi tidak berarti bahwa semuanya itu direkomendasikan Allah Anda boleh pakai. Nah, contoh kayak gini. Mazmur 139 ayat 137 ayat 9. Si pemazmur teriak begini, "Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu." Bayangin. Biar senang tuh, puas tuh orang yang pecahin kepala anakmu tuh di bukit batu. Ini ditulis, tapi tidak direkomendasikan Tuhan. Kenapa? Karena ini perasaan-perasaan orang lagi marah, lagi sakit hati, lagi benci, keluar. Tapi direkod sama Tuhan. Tapi bukan rekomendasi bahwa Anda bisa doa gini, "Ya Tuhan, kurang ajar itu orang tuh ya. Biar anak dia dipecahin kepalanya di bukit batu." Nggak boleh doa kayak gitu. So, Ibu Indri, bagaimana kita tahu apa yang ditulis di kitab Ayub, di kitab Mazmur, di kitab Ratapan, itu yang boleh kita pakai buat doa. Yang boleh dan direkomendasikan oleh Allah untuk bisa dipakai jadi bahan doa. Itu yang Anda filter pakai lensanya Yesus. Cocok nggak dengan Matius 5, 6, 7? Cocok nggak dengan Injil? Pokoknya bertolak belakang, ya jangan ya ikutin yang Yesus ngomong. Bukan yang Mazmur yang emosional lagi ngomong. Nah, bagaimana mengetahui tidak direkomendasikan Tuhan? Saya tulis di situ ya. Untuk dijadikan bahan doa kita, lihat dong pakai lensa Injil Yesus Kristus. 3 emosi yang sulit diproses Raja Daud dengan utuh. Daud bergumul loh pakai ini loh. Emosi takut, emosi marah, emosi berduka. Ini berat buat dia. Dan setelah itu Daud persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau Anda bisa identifikasikan emosinya apa, navigasikan, integrasikan, dipersembahkan emosi buruk ini kepada Tuhan, Anda sedang menuju kesehatan emosi. Oke, caranya gini nih ya, sebelum kita berpisah. Kan tadi ada marah, takut, sedih kan? Contohnya sedih. Kalau Anda mau betul-betul menavigasi dan mewaspadai kondisi hati Anda, supaya benih-benih itu pada berakar bagus, ada 2 pertanyaan Anda mesti tanya pada diri Anda. Apa isunya di bawah kesedihanku? Apa isunya di bawah kemarahanku? Apa isunya di bawah marah ketakutanku? Tanya. Yang kedua, Tuhan sedang bicara apa ya? 2 pertanyaan ini harus Anda tanya saat Anda menjaga kondisi hati Anda. Apa isunya di bawah kemarahanku? Apa isunya di bawah ketakutanku? Apa isunya di bawah kesedihanku? Dan Tuhan sedang bicara apa sama aku? So, saya tuliskan bagi Anda semua, waktu terbaik untuk berdoa adalah di saat kita sedang alami kesedihan, kedukaan, amarah, ketakutan, lagi tertekan kayak begitu. Dan merasa setan bilang gak layak datang ke Tuhan. Layak. Tuhan mengundang Anda. Pada waktu Anda bisa menyelami, Anda lagi sedih, lagi takut, lagi marah, di saat Anda lagi kena musibah itu, Anda adalah manusia yang luar biasa, akan mengalami transformasi. Nah, sulit berdoa di saat 3 emosi besar ini yang penuh di dalam jiwa kita. Karena di keluarga kita ketiga emosi ini nggak bisa bahkan nggak boleh diekspresikan. Nah, saya mau tutup sebagian di sini, nanti kita sambung lagi ya di hari Kamis ya. Untuk Anda mengerti bagaimana Anda bisa mau dengar perasaanmu, supaya Anda itu nggak terombang-ambing dengan pikiran-pikiran yang sudah kecewa berat, dan buka keempat Injil Yesus Kristus, dan dengerin Injil Yesus Kristus di Matius 4, Lukas 4 itu, dan Matius 4 juga ya. Nah, Anda akan bisa mendengar 5 emosi itu bicara semua. Dan bagaimana diintegrasikan dengan Tuhan, dengan Anda meratap, serahkan ke Tuhan, dan Tuhan ambil, karena Anda serahkan, dia ambil. Dan dia ganti rongga suci Anda yang
tidak ada Tuhan lagi, Anda bertobat, minta ampun, dan dia akan kembali lagi. Karena kebaikan Tuhan yang tuntun kita pada pertobatan, bukan karena kerja keras kita. Oke? So kita sudah sampai penghujung acara ini. Saya berdoa Anda semua bisa belajar lagi nanti di YouTube hari Senin jam 5. So Anda nggak pernah ketinggalan, karena serinya ada semua di situ. Kita berdoa ya. Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu menyertai kami, untuk menghibur kami, menuntun kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau menyertai setiap peserta Bible Study. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke. Sama-sama Ibu Triani, saya berdoa bisa menangkap pelajaran ini. Thank you John Carroll. Tinggal dipraktekin aja, itu aja. Kalau sampai nggak dipraktekin, ya Tuhan nggak bisa balik bersama kita lagi nanti. Oke, so ingat, kamu belajar apa hari ini? Allah kita luar biasa, tidak pernah maksa. Kalau kita tidak berikan kepada dia, dia memaksa ambil dari kita. Dia nggak pernah maksa-maksa. Dia lemah lembut, dia panjang sabar. Kita berjumpa lagi menyelesaikan pelajaran ini di hari Kamis jam 5 sore. Dari studio kami, studio Bible Study kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda. Dan jangan lupa miliki buku-buku yang saya sebutin tadi, karena ada beberapa yang baru gabung. Itu dari seri Emotionally Healthy Series dari Peter Scazzero. Anda mesti ambil yang biru, yang merah, dan yang hijau muda. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali.